Marisa. Aku langsung aja ke pertanyaannya biar nggak dimarahin. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, menurut Bapak, apa resiko terbesar ekonomi Indonesia 5-10 tahun ke depan, dan bagaimana kami sebagai generasi muda yang datang di Idea Fest saat ini tuh bisa menjadi bagian dari solusinya untuk menggerakkan ekonomi Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini titipan banyak teman saya. LPDP adalah salah satu program legacy kepemimpinan sebelumnya yang populer di kalangan muda. Dan banyak yang teman-teman saya yang cemas nih dengan LPDP di bawah kepemimpinan yang baru akan seperti apa. Apakah Bapak bisa share seperti apa visi Bapak untuk program ini? Terima kasih. Yang pertama tadi, apa peran dari generasi muda? Resiko ekonomi 5-10 tahun depan dan gimana kita generasi muda bisa bantu gerakan ekonomi Indonesia. Sorry, Pak Purdaya mau tetap berdiri atau mau duduk? Berdiri aja, Pak. Oke. Udah terlanjur dihukum sama dia. Ya tadi gua ngeliatin kursi kok nggak dipakai. Dia mau ngomong gua nih. Gara-gara tadi saya ngomong pajak. Jadi resiko ekonomi sebetulnya kalau kita jalankan seperti tadi, resikonya semakin kecil dan semakin kecil. Tapi kalau kita lihat global kan berfluktuasi sekali. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ikut terpuruk. Bukan karena pengaruh global ke sini tidak bisa dimitigasi, tapi kita salah mengambil kebijakan di dalam negeri. Ekonomi kita tergantung ke global cuma 10%. 90% didrive oleh domestic demand. Kalau Anda belajar ekonomi, Anda lihat itu domestic demand itu definisinya apa, tapi saya bisa bilang 90%. Let's say saya salah, itu 80% lah domestic demand. Kalau saya jaga domestic demand yang 80%, harusnya kan walaupun global gonjang-ganjing, kita masih akan survive. Itu yang sering tidak diperhatikan oleh orang-orang dalam negeri. Oleh karena itu, saya memastikan mesin-mesin produksi domestik masih bisa tumbuh. Rokok tadi banyak rokok impor, jadi walaupun harganya naik, barang impor gelap masuk. Saya tutup. Biar kalau ada pun yang produksi orang dalam negeri aja, saya untung. Paling nggak dari pajak dan dari tenaga kerja. Di konsumsi yang bersama. Yang kedua yaitu yang baju-baju bekas, saya tutup juga. Banyak protes juga, itu murah ini, tapi kan UMKM kita nggak hidup. Jadi mereka mesti berpikir jangkanya lebih panjang lagi, jangan itu jangka pendek. Karena kalau nggak, domestic demand kita yang supply siapa? Dari Cina, dari sana. Orang kita cuma konsumsi aja. Kalau orang berpikiran pendek, makin saya tuh, kak saya rugi, nggak bisa jualan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi yang teknologi yang kita kuasain, kita akan perkuat penguasaan pasar domestiknya. Kalau Anda lihat mobil, berapa yang buatan Indonesia? Hampir nggak ada kan? Hanya mobil Pak Prabowo aja kali yang mau gitu. Itu next step sana. Nanti anak-anak muda bisa berperan dalam hal itu. Orang Indonesia itu pintar-pintar, cuman nggak dikasih kesempatan, dan industri juga tidak dikasih kesempatan untuk tumbuh. Karena Anda tahu, gue ngomong apa ya? Nanti di nyinggung yang lain katanya. Waktu zaman dulu sebelum-sebelumnya, bukan kita sekarang, sebelum-sebelumnya. Tahun berapa itu? Itu banyak sekali pejabat-pejabat yang masuk angin. Mobil dalam negeri nggak bisa tumbuh pokoknya. Hanya Jepang aja kan, baru akhir-akhir ini bisa masuk yang lain, Cina segala macam. Itu menunjukkan bahwa ada beberapa orang pada waktu itu ya, bukan sekarang nih, yang sudah masuk angin sehingga industri kita nggak bisa tumbuh dan market kita dikasihkan ke satu negara atau dua negara tertentu saja. Itu ke depan akan kita rubah. Jadi dengan seperti itu, saya harapkan domestic market dikuasai oleh domestic player. Itu artinya apa? Kalau kita bisa memperkuat daya saing perusahaan di dalam negeri, ini juga pelan-pelan menjadi home base yang kuat, sehingga mereka bisa meningkatkan daya saing mereka dan nanti kita bisa mulai nyerang keluar. Tanpa strategi seperti itu kita nggak akan pernah punya kekuatan di pasar dunia yang semakin terbuka ini. Ya terbuka juga boleh kita kibu-kibu sedikit kan.
semuanya harusnya national interest yang diutamakan. Jadi teman-teman nanti nggak usah takut, mungkin setahun 2 tahun lagi keadaan akan berubah di mana industri kita akan hidup lagi dan Anda akan punya banyak kesempatan kerja. Belajar yang pintar sehingga Anda bisa memberikan kontribusi yang maksimal.